Inilah hidup. Semua orang hidup pasti mempunyai sikap atau pandangan hidup. Itu berkaitan dengan makna akan kehidupan, tentang bagaimana menjalani hidup dengan sebenarnya. Karena itu, menjalani hidup adalah sebuah pilihan, dan tiap pilihan ada sebab dan akibatnya. Meskipun begitu, bukan berarti kita harus memilih sesuai keinginan sendiri. Sejatinya pilihan tanpa logika itu adalah sudah buta. Nah, bagaimana jalannya kisah yang menarik ini? Yuk simak terus sampai tuntas. Jangan lupa like video ini dan subscribe Tinta Pena Channel. Semoga yang like dan subscribe diberikan kelancaran rezeki dan dipermudah segala urusannya. Mari kita lanjut ceritanya. Kisah ini terjadi ketika aku masih remaja dan masih asik dengan hobi berpetualangan. Umurku masih 24 tahun dan masih kuliah di semester akhir. Suatu hari aku disuruh Om Wahyu mengantar istrinya, yaitu Tante Amel, untuk pergi keluar kota yang lumayan jauh. Kalau jalannya lancar bisa ditempuh 3-4 jam. Lagian nyari jodoh jauh amat sih Om. Emang yang deket gak ada, kataku kepada Om Wahyu dengan bercanda. Masih dekat itu, yang jauh itu ibumu. Mendengar itu seketika aku sadar. Ibuku mendapatkan ayahku dari berbeda pulau dan lebih jauh lagi. Mau gak ngantar? Tanya Om Wahyu untuk meminta kepastian. Ya Om, tapi kenapa harus sampai 2 hari itu loh Om, jawabku. Ya nggak apa-apa toh, anggap aja liburan. Libur kuliahmu masih lama juga kan? Masih Om juga nggak asal minta tolong saja dong. Seperti ada biaya ganti ruginya. Itu kan harus ada Om, jawabku. Ganti rugi apa? Aku nggak paham. Kamu butuh duit. Butuh lah Om, aku kasih 1 juta nih buat beli bensin, sisanya buat kamu, jawabnya. Yang bener Om. Ya bener lah, jawab Om Wahyu. Sip lah kalau gitu, seruku kegirangan. Jadi Om Wahyu itu adik bungsu ibuku. Di bawah ibuku masih ada 2 adik, Om Ferry dan Tante Nisa, baru Om Wahyu. Om Wahyu menikah dengan Tante Amel hampir 6 tahun, tapi belum punya anak. Mungkin ada yang mandul salah satunya. Alasan kenapa Om Wahyu gak bisa antar istrinya ke rumah mertuanya, dia adalah PNS di kabupaten. Gak mungkin minta izin kerja cuma 2 hari, padahal sekarang aturan izin kerja sangat ketat. Ambil cuti kalau gak sangat penting pun tidak diambil. Tante Amel ini orangnya cantik, putih, mulus, dan sumeh. Kalau dia kerjanya swasta, buka usaha toko jajanan di depan rumah. Jadi untuk masalah waktu dia bebas. Oh iya, perkenalkan, namaku Adi Wijaya. Jawa banget kan namaku, karena yang kasih nama Mbah Kakungku, bapaknya ibuku. Beliau guru bahasa Jawa di SMA, tapi sekarang sudah pensiun. Pagi-pagi sekali, aku dan Tante Amel berangkat. Senangnya aku disuruh pakai mobil Om Wahyu yang HR-V. Masih grace, ngirit dan gak bakal rewel di jalan. Kamu sudah tahu kan alamatnya? Tanya Tante Amel. Setelah di jalan tahu teh. Emang kapan kamu pergi ke sana? Ya waktu ngantar Om Wahyu pengantin dulu itu toh. Tante Amel tertawa ngekek sembari menyambar dan memukul lenganku. Aku heran apanya yang lucu ya batinku. Kalau itu mah Tante juga tahu. Maksudnya apa pernah melancong begitu loh. Kalau itu nggak pernah. Emang di sana wisatanya apa aja Tan? Kayak gitu kan tanyaku. Ya banyak, tapi gak ada wisata pantai, kan bukan wilayah Pantura. Ah, kalau cuma pantai di sini gak kalah kok, malah bagus-bagus. Iya sih,
Selanjutnya, seperti laju ban mobil, obrolan kami terus berlanjut. Ternyata enak juga ya ngobrol sama Tante Amel, bisa nyambung, selera humornya tinggi, bikin perjalanan jadi asik dan gak bosenin. Karena sering ngobrol, bikin suasana menjadi santai. Hingga aku berani untuk bertanya seputar privasinya. Kok Tante dan Om Wahyu belum punya anak? Om itu gabuk, jawabnya terdengar sewot. Gabuk itu apa Tan? Tanyaku nggak paham. Jadi gabuk itu kosakata dari dunia pertanian, berupa bibit atau benih yang jelek. Kalau dari dunia anatomi tubuh, itu mandul. Waduh, seruku kaget. Tante sudah berupaya mengajak untuk berobat, tapi belum ada hasilnya. Ya sabar aja Tan, kataku. Kalau sabar tetap sabar, tapi umur Tante tambah tua. Kalau sudah masuk usia rawan mengandung, malah nggak bisa punya anak sama sekali. Emang umur Tante berapa sih? 32? Ah, masih muda. Tapi waktu sekarang berjalan begitu cepat. Tiba-tiba 32, nanti 40, keburu monopus malahan. Aku nggak bisa menahan tawa. Sesaat diam, aku kembali fokus mengemudi. Tante Amel juga menatap lurus ke depan. Setelah keadaan lalin lengang, Tante Amel membuka obrolan lagi. Tante mau minta tolong kamu, bisa nggak? Tolong apa Tan? Aku menoleh sesaat. Minta benihmu. Apa Tan? Minta benihku. Aku kaget setengah hidup. Sampai aku memperlambat kecepatan mobil. Jantungku masih berdetak kencang. Yowes nggak minta tapi beli. Minta benih mungkin bisa Tan, tapi prosesnya yang nggak mungkin bisa dilakukan. Kok gak bisa? Kenapa? Tanyanya sudah dengan nada sepaneng. Tante ini gimana sih? Tante ini kan istrinya Om Wahyu. Dia gak pernah tahu kok. Gak pernah tahu pas kita melakukan prosesnya. Tapi setelah Halim pasti juga tahu. Saat ini Om Wahyu masih dalam proses terapi. Kalau pada akhirnya Tante Halim kan dikira terapinya sukses. Gitu kan katanya. Aku tetap gak mau Tan. Tante gak minta, tapi Tante beli, sekalipun dibeli mahal. Pokoknya aku gak mau. Ternyata kamu lebih suka Tante sama Om Wahyu Bubrah. Loh kok gitu? Sahutku merasa heran dengan ucapannya. Kalau Tante gak bisa punya anak, ada kemungkinan Tante minta cerai. Tante harus tetap sabar dan berusaha. Semua masalah pasti ada solusinya. Solusinya ya cuma itu. Gak mungkin, pasti masih ada cara lain yang lebih baik. Gitu kan kataku. Kamu bilang gitu karena kamu gak pernah tahu bagaimana perjuangan kami selama ini. Tapi cara itu salah Tan. Makan hewan yang dilarang pun dibolehkan jika situasinya terpepet. Malah kayak gitu kan jawabnya. Tante gak usah bawa dalil, itu beda dengan masalah Tante, ujarku mengingatkan. Please ya, tolongin Tante. Rengeknya seraya meraih tanganku dan memegang gatan. Aku gak mau nolongin kalau urusan yang satu ini. Aku takut kualat, kataku tetap kekeh. Kamu jahat. Aku gak pernah bermimpi melakukan itu sama Tante, istri dari omku sendiri, untuk melakukan sesuatu itu. Gak harus bermimpi dulu, justru yang spontan itu yang memberi kesan, gitu kan? Iya, tapi kesan yang buruk, tegasku diam gak ada yang bicara. Aku merasa Tante Amel sangat aneh. Minta kok benih, minta itu duit atau yang dipijit. Jangan minta pijit deng. Nanti ujungnya tetap minta benih. Dalam waktu sekitar 15 menit, Tante Amel buka omongan lagi. Tante minta hanya sekali saja kok. Sebelum menimpali, aku menghela nafas panjang dan kataku, biar sekali tetap salah, tetap gak boleh Tan. Apa Tante terlalu jelek untuk kamu? Katanya kayak gitu kan sambil kembali meraih tanganku.
Aku merasakan bulu kuduku meremang dan jemarinya sudah ada di pangkuanku. Aku gak bilang tante jelek, malah tante itu cantik, bahkan sangat cantik. Tapi kenapa gak mau sama aku? Karena aku masih sadar kalau tante itu istrinya omku, kayak gitu kan. Kalaupun begitu, bagaimana caranya biar kamu gak sadar? Pertanyaan yang menurutku sangat konyol. Tapi jujur, sebenarnya aku sudah terpancing. Sebab tangan yang masih di pangkuanku itu kurasakan kian nakal. Dan singkat cerita, bertahanku gak bisa dibendung lagi, alias jebol. Itu pun gara-gara aku diiming-imingi imbalan duit segini. Cukup buat upgrade motormu kan, katanya. Ah, ternyata benar adanya. Harta, tahta, dan wanita adalah menggiurkan. Gitu kan kata hatiku. Begitu perjalanan sudah hampir sampai, Tante Amel menyuruhku mampir di suatu tempat. Tempat yang sama sekali belum pernah kumasuki ini benar-benar baru perdana. Kakiku menginjakkan di sebuah tempat yang suasananya cukup tenang dan menjanjikan kenyamanan serta keamanan. Dan aku baru melihat kecantikan Tante Amel yang sempurna. Setelah masuk, dia melepas penutup kepalanya, sampai aku gak berkedip lantaran saking terpesonanya. Sebenarnya tante sudah lama nunggu kesempatan seperti ini, katanya, setelah mendekapku. Sudah lama, gumamku heran. Iya, berarti tante sudah lama mengincarku, tanyaku. Kok mengincar? Tanyanya bernada keberatan. Lah terus pakai bahasa lain dong yang lebih halus, mengharapkan ralatku kayak anak sekolah. Nah itu kan yang lebih pas. Ternyata tante gokil juga, batinku. Selanjutnya masih bertahan berdiri, Tante Amel melancarkan aksi sejurus. Aku hanya mematung. Ada perasaan bersalah melintas di kepala. Tapi setelah Tante Amel semakin bertambah agresif, baru aku memulai aksi balik mengimbangi hingga akhirnya sampai pada momen di mana Tante Amel sudah mulai pasif, gak banyak pergerakan dan hanya menunggu. Saat itu pula semua niat dan keinginan Tante Amel aku kabulkan. Aku yang sebelumnya keras menolak, kini aku justru yang berusaha menyenangkan hati Tante. Untungnya aku sudah punya pengalaman, biar belum seberapa. Maafin aku ya Om, aku hanya sekedar memenuhi permintaan istrimu untuk mendonasikan benih. Kayak gitu kan kata hatiku. Dan memang sulit dipercaya, tapi itulah yang terjadi. Ternyata Tante Amel memang pintar. Kepulangan ke ortunya sebenarnya hanya sebuah siasat. Dia pura-pura disuruh pulang sama ortunya karena acara penting. Bahkan memilih waktunya pun pada hari biasa, di jam kerja PNS, biar Om Wahyu gak bisa ngantar. Lalu dia usulin aku yang antar. Tentu Om Wahyu setuju banget, selain aku lagi liburan, soal setir mobil gak diragukan lagi. Waduh, ternyata ada rencana besar di balik semua itu. Tante Amel sangat menginginkan seorang anak tanpa berpisah dengan Om Wahyu. Dan kini rencananya sudah sukses. Benih pun sudah tertanam dengan sangat mantap. Sekali ini saja kan Tan? Tanyaku. Setelah 2 kali makan bareng di siang itu. Kok sekali? Kan butuh disirami biar tumbuh. Kembangnya biar sempurna. Kayak gitu kan ucapnya. Waduh, seruku lagi meski hanya di dalam hati. Terus sampai kapan dong? Ya setidaknya 3 bulan, biar akarnya makin kuat gitu loh. Ya terserah tante sajalah, tapi kalau ada apa-apa aku akan pergi jauh. Kemana? Ya jauh lah, malu kan sama keluarga. Jangan ngarep yang jelek gitu dong. Aku yakin semua akan lancar-lancar saja, asal kita bisa menjaga rahasia ini. Kayak gitu kan jawabnya. Dan bersyukurnya sebulan kemudian dia ngabarin kalau dia sudah mendapatkan hasilnya. Dan saat sejak itu
kami sudah nggak lagi berkomunikasi karena aku harus mengurus skripsiku. Asal tahu saat ini anak kami sudah berusia 5 tahun. Aku sangat senang bukan karena punya anak, tapi hubungan keluarga Tante Amel dan Om Wahyu baik-baik saja. Artinya Om Wahyu percaya jika Irfan itu adalah anak biologisnya sendiri. Sementara aku juga sudah berkeluarga dan juga sudah dikaruniai momongan. Aku semakin senang jika melihat kedua bocil itu bermain bersama. Dengan kemiripan wajah yang hampir sama, cerita pun selesai. Jangan lupa like video ini dan subscribe Tinta Pena Channel agar tidak tertinggal video selanjutnya yang lebih menarik lagi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.